Seorang CEO muda dan cantik, nekat melakukan hal gila. Di lobi kantornya yang mewah, di depan puluhan pasang mata, dia tiba-tiba menarik seorang office boy dan menciumnya di depan umum. Siapa sangka, ciuman nekat yang bertujuan untuk mempermalukan seorang pria kaya itu, justru membuka sebuah rahasia besar. OB yang selama ini dipandang sebelah mata, ternyata menyimpan sebuah potensi yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Kisah ini akan mengaduk-aduk emosi Anda. Selamat datang di Ken Arok Productions. Sebelum kita mulai, kami doakan bagi Anda yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan komen, semoga rezekinya dilipat gandakan, selalu diberikan kesehatan yang sempurna, keluarga yang penuh berkah, dan kebahagiaan yang tiada putus. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton dari daerah mana saja? Insya Allah, doa baik kita semua diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita mulai ceritanya. Di jantung kota Jakarta, di antara hutan beton pencakar langit yang seolah berlomba menyentuh awan, berdirilah megah Menara Cakrawala. Sebuah bangunan simbol kemapanan, tempat ribuan orang menggantungkan asa. Lantai lobinya yang terbuat dari marmer impor berkilauan seperti cermin, memantulkan kesibukan orang-orang berdasi mahal yang lalu lalang. Di atas lantai cermin itulah, seorang pemuda berseragam biru muda, Gali namanya, mendorong alat pel dengan gerakan yang teratur dan penuh ketelitian. Keringat membasahi pelipisnya, namun dia tidak peduli. Baginya, pekerjaan ini adalah amanah. Dia membersihkan setiap sudut dengan ketelitian yang luar biasa, memastikan tidak ada satu noda pun yang tertinggal. Para karyawan berjas rapi dan wanita-wanita dengan sepatu berhak tinggi melintasinya, seolah Gali hanyalah bayangan tak terlihat, bagian dari perabotan lobi yang mewah itu. Tak ada yang tahu, di balik seragam OB sederhana itu, tersimpan otak yang cemerlang. Galih menghela napas pelan. 6 bulan. Sudah 6 bulan dia menjalani hidup di ibu kota sebagai seorang petugas kebersihan. Setiap dorongan alat pel, seakan mendorong mundur kenangan pahitnya. Kenangan saat dia diwisuda sebagai sarjana komputer terbaik dari universitas kecil di kampung halamannya. Ijazah itu. Ijazah sarjana komputer, Eskom, itu kini terlipat rapi di dalam lemari kayu sempit di kamar kosnya di kawasan Padat Setiabudi. Puluhan surat lamaran telah dia kirim ke berbagai perusahaan teknologi. Puluhan kali dia dipanggil wawancara, menunjukkan kemampuannya yang di atas rata-rata. Namun, puluhan kali pula dia gagal. Dia masih ingat dengan jelas kata-kata terakhir manajer personalia di perusahaan besar minggu lalu, "Kemampuan kamu sangat bagus, Galih. Jujur, kami terkesan. Tapi maaf, posisi ini sudah diisi oleh titipan Dewan Direksi. Orang dalam. Itulah mata uang yang tidak dia miliki." Ironis. Disinilah dia sekarang, di Menara Cakrawala, rumah bagi puluhan perusahaan teknologi canggih. Dia punya ilmunya, dia punya keahliannya. Tapi di dunia nyata, dia hanya dipercaya memegang alat pel. Sambil terus bekerja, Galih menatap pintu lift utama yang berkilau. Dia tidak tahu bahwa sesaat lagi, takdirnya akan berbenturan dengan seseorang dari balik pintu lift itu. Di lantai 50, di dalam kantor sudut yang seluruh dindingnya terbuat dari kaca, seorang wanita muda berdiri membelakangi meja kerjanya. Namanya Rizka. Di usianya yang baru 28 tahun, dia telah berhasil menduduki kursi CEO Cakrawala Tech, sebuah perusahaan rintisan teknologi yang ia bangun dengan keringat dan air matanya sendiri. Pemandangan kota Jakarta dari ketinggian itu biasanya menenangkannya. Namun tidak hari ini. Hari ini, gedung-gedung pencakar langit itu seolah mengejeknya, tampak seperti jeruji penjara yang mengurungnya. Genggaman tangannya pada bingkai jendela kaca itu memutih, menahan amarah yang bergejolak. Rizka baru saja keluar dari ruang rapat yang terasa lebih panas dari sauna. Di dalam sana, Reza, investor utama perusahaannya, baru saja melemparkan sebuah bom yang menghancurkan. Reza bukanlah tipe investor biasa. Dia adalah pria licik yang menggunakan kekayaannya untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan saat ini, yang dia inginkan adalah Rizka. Penawarannya sederhana. "Rizka," kata-kata Reza tadi masih terngiang jelas, diucapkan dengan senyum angkuh yang membuat Rizka mual. "Dana segar 500 miliar akan cair besok pagi. Dengan satu syarat kecil, batalkan pertunanganmu, dan terima lamaranku."
Napas Rizka tercekat. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini pemerasan. Perusahaannya sedang berada di titik kritis, membutuhkan suntikan dana segar untuk meluncurkan produk baru yang akan menjadi penentu hidup atau mati Cakrawala Tech. Reza tahu itu. Dia sengaja menunggu momen paling rapuh ini untuk menjeratnya. Atau, lanjut Reza dengan nada ringan yang dibuat-buat, kamu bisa menolakku. Dan lihat perusahaan kesayanganmu ini bangkrut dalam hitungan minggu. Aku akan menarik semua investasiku, detik ini juga. Amarah membuat Rizka gemetar. Dia telah bekerja siang dan malam, mengorbankan masa mudanya untuk membangun perusahaan ini dari nol. Dan kini, seorang pria arogan mencoba membeli harga dirinya dengan tumpukan uang. Saya tidak dijual, Pak Reza, desis Rizka dingin, lalu dia bangkit dan berjalan keluar dari ruang rapat, mengabaikan panggilan Reza yang penuh ancaman. Kini, sambil menatap Jakarta, Rizka merasa terpojok. Dia menekan tombol interkom di mejanya. Siapkan mobil saya di lobi bawah. Sekarang, ucapnya dengan nada tegas, mencoba menyembunyikan getar dalam suaranya. Dia menyambar tas tangannya, berjalan cepat keluar dari ruangannya, menuju lift pribadi. Pikirannya kalut, mencari jalan keluar. Dia harus kabur dari gedung ini, kabur dari Reza, setidaknya untuk bernapas sejenak. Tanpa dia sadari, langkah cepatnya itu sedang membawanya lurus menuju takdirnya di lobi utama. Pintu lift pribadi berdenting pelan, terbuka di lantai lobi yang ramai. Saat itu tepat jam 5 sore, jam di mana ribuan karyawan berhamburan keluar dari penjara kubikel mereka, menciptakan gelombang manusia yang memadati menara Cakrawala. Rizka melangkah keluar, wajahnya yang cantik namun pias berusaha ia tutupi dengan kacamata hitam berbingkai besar. Ia berjalan cepat, membelah kerumunan, tujuannya hanya satu, pintu keluar utama. Namun, baru beberapa langkah dia melewati pilar marmer utama, sebuah suara berat dan penuh angkara menghentikannya. Rizka, kamu pikir bisa lari begitu saja? Rizka memejamkan matanya sejenak, mengutuk dalam hati. Dia berbalik. Reza berdiri di sana, jas abu-abu mahalnya tidak kusut sedikitpun, wajahnya yang tampan dihiasi senyum sinis. Dia menyusul Rizka, rupanya menggunakan lift lain. Keramaian lobi tidak membuatnya sungkan. Justru, dia seolah menikmati pertunjukan ini. Saya tidak punya waktu untuk bicara lagi, Pak Reza, kata Rizka dingin, suaranya pelan namun tajam. Dia mencoba melanjutkan langkahnya. Tapi Reza lebih cepat. Dia menyambar lengan Rizka, cengkeramannya kuat dan menyakitkan. Oh, kamu akan punya waktu, desisnya, kini tidak peduli pada pandangan ingin tahu dari orang-orang di sekitar mereka. Beberapa karyawan yang mengenali wajah Rizka sebagai CEO, Cakrawala Tech, mulai memperlambat langkah, berbisik-bisik. Lepaskan tangan Anda. Anda membuat keributan. Rizka berusaha menarik lengannya, namun cengkeraman Reza terlalu kuat. Keributan? Reza tertawa pelan. Ini belum seberapa dibanding keributan saat perusahaanmu dinyatakan bangkrut minggu depan. Dia mendekatkan wajahnya. Saya tidak suka dibantah, Rizka. Saya sudah berbaik hati memberimu pilihan yang mudah. Menikah denganku, hidupmu terjamin, perusahaanmu selamat. Kenapa kamu mempersulitnya? Rizka menatap pria di depannya dengan jijik. Ini adalah bentuk penjajahan modern. Dia dipermalukan di depan umum, di lobi gedungnya sendiri. Harga dirinya terasa diinjak-injak. Saya lebih baik bangkrut daripada harus melihat wajah Anda seumur hidup saya. Wajah Reza mengeras. Senyumnya lenyap. Pilihan yang bodoh. Kalau begitu, nikmati kehancuranmu. Dimulai dari sekarang. Dia semakin mengencangkan cengkeramannya pada lengan Rizka, menariknya sedikit lebih dekat. Kamu tidak akan bisa lari dariku, Rizka. Di Jakarta ini, akulah rajanya. Rizka panik. Rasa takut dan putus asa mulai menjalari hatinya. Cengkeraman Reza menyakitkan, tatapan orang-orang menghakimi, dan ancaman kebangkrutan terasa begitu nyata. Matanya bergerak liar, mencari-cari apa saja, siapa saja, yang bisa membebaskannya dari situasi memuakkan ini. Dan saat itulah, matanya terkunci pada sesosok pemuda berseragam biru yang berdiri kaku di dekat pilar, memegang alat pel dengan gugup.
Mata Rizka terkunci pada Galih. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya, otak Rizka yang cerdas memproses sebuah skenario gila. Sebuah tindakan nekat yang bisa jadi akan menghancurkannya lebih jauh, atau justru menjadi satu-satunya jalan keluar. Pria OB itu. Dia tampak polos, gugup, dan sama sekali tidak berbahaya. Dia adalah antitesis sempurna dari Reza yang arogan dan penuh kuasa. Bagi Reza, pria seperti Galih bahkan tidak selevel dengan debu di sepatunya. Justru karena itulah, ini akan menjadi tamparan yang sempurna. Tanpa berpikir dua kali, didorong oleh adrenalin dan keputusasaan murni, Rizka menghentakkan tangannya. Menggunakan keterkejutan Reza yang sesaat melihat arah pandangannya, Rizka berhasil menyentak lengannya hingga terlepas dari cengkeraman pria itu. Apa yang Ka? Reza belum selesai bicara. Rizka tidak memberinya waktu. Dalam 2 langkah cepat, dia sudah berada di depan Galih. Galih sendiri membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Selama ini, dia hanya melihat wanita itu dari jauh. Sang CEO, Rizka. Sosok bidadari tak tersentuh yang fotonya terpajang di majalah bisnis. Dan kini, bidadari itu berdiri 1 jengkal di hadapannya. Matanya yang indah di balik kacamata hitam tanpa putus asa. Galih bahkan belum sempat memproses apa yang terjadi. Dia ingin mundur, tapi punggungnya sudah menabrak pilar marmer yang dingin. Dia ingin bertanya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Tapi lidahnya keluh. Lalu, hal yang paling tidak mungkin di dunia terjadi. Rizka menanggalkan kacamata hitamnya, melemparkannya begitu saja ke lantai. Tangannya yang ramping dan terawat, yang biasa menandatangani cek miliaran, kini mencengkeram erat keras seragam OB Galih yang sedikit basah oleh keringat. Maafkan saya, bisik Rizka begitu pelan, hanya Galih yang bisa mendengarnya. Dan kemudian, Rizka menarik wajah Galih mendekat dan mencium bibir pemuda itu. Dunia seakan berhenti berputar. Lobi yang tadinya hiruk-pikuk, mendadak senyap. Satu-satunya suara adalah denting lift di kejauhan dan suara ponsel seseorang yang jatuh menghantam lantai marmer. Galih terbelalak, matanya tidak berkedip. Dia bisa merasakan kelembutan yang mustahil itu, aroma parfum mahal Rizka yang memabukkan, dan detak jantungnya sendiri yang berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Pikirannya kosong. Ini tidak nyata. Ini pasti mimpi di siang bolong. Rizka memejamkan matanya erat-erat, memfokuskan seluruh sisa kekuatannya pada tindakan ini. Ciuman ini adalah pernyataan perang. Ciuman ini adalah tameng terakhirnya. Ciuman itu mungkin hanya berlangsung 3 detik, tapi bagi Galih, rasanya seperti 3 tahun. Bagi Reza, rasanya seperti tamparan api yang mendarat di kedua pipinya di depan umum. Saat Rizka melepaskan cengkeramannya dan mundur selangkah, napasnya terengah-engah, realitas menghantam lobi itu seperti gelombang kejut. Galih masih membeku di tempat. Bibirnya masih merasakan sisa kelembutan yang aneh itu, matanya terbelalak menatap Rizka. Dia tidak bisa bergerak. Pikirannya, yang terbiasa memikirkan rumus kebersihan lantai dan kode program, kini hang total. Reza, di sisi lain, tampak seolah baru saja disambar petir. Wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi, lalu berubah menjadi merah pada menahan amarah yang luar biasa. Matanya beralih dari Rizka ke Galih, lalu kembali ke Rizka. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia, Reza, pria miliarder yang bisa membeli apapun, baru saja ditolak mentah-mentah demi seorang office boy. Ini bukan lagi penolakan, ini adalah penghinaan level tertinggi. Keheningan yang mencekam itu pecah. Bukan oleh suara Reza, tapi oleh suara puluhan ponsel yang serentak diangkat. Kilatan lampu kilat mulai menyambar. Suara orang berbisik-bisik berubah menjadi gumaman riuh. Ya Tuhan, itu Bu Rizka, kan? Dia barusan new mobe. Rekam, kirim ke grup gosip kantor. Puluhan lensa kini terarah pada mereka bertiga. Galih, Rizka, dan Reza. 3 orang dari kasta sosial yang berbeda, kini terikat dalam satu adegan drama yang absurd. Rizka, menyadari apa yang telah dilakukannya, menggunakan sisa-sisa keberaniannya. Dia bergeser sedikit, menempatkan tubuh Galih yang masih kaku seperti patung di antara dirinya dan Reza. Lepaskan saya, Pak Reza, teriak Rizka,
Suaranya bergetar namun lantang, cukup untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Saya sudah punya kekasih. Jangan ganggu kami lagi. Kami? Galih tersentak. Kekasih? Otaknya semakin tidak mengerti. Reza akhirnya menemukan suaranya. Kamu gila. Rizka? Kamu mempermalukan dirimu sendiri dengan... Dia menunjuk Galih dengan jijik. Ini? Dia 100 kali lebih baik dari Anda. Balas Rizka. Tanpa menunggu jawaban Reza, Rizka berbalik. Dia tidak lagi memegang kerah Galih. Kali ini, dia menyambar pergelangan tangan pemuda itu. Cengkeramannya erat dan dingin. Ikut aku, perintahnya. Galih, yang masih setengah linglung, tersentak. Dia bahkan tidak sempat mengambil alat pelnya yang tergeletak di lantai. Rizka menariknya paksa, membelah kerumunan yang terbelalak kaget, seolah membuka jalan. Galih hanya bisa tersandung-sandung mengikuti langkah cepat sang CEO. Pintu lift pribadi Rizka terbuka. Rizka mendorong Galih masuk, lalu menekan tombol tutup berkali-kali. Pintu perak itu akhirnya tertutup, mengunci mereka berdua, meninggalkan lobi yang kini meledak dalam gosip dan Reza yang berdiri membatu, menahan malu dan amarah yang siap meledak. Malam itu, video CEO cium OB di lobi menjadi viral di setiap grup WhatsApp Menara Cakrawala, lengkap dengan berbagai teori dan bumbu-bumbu penyedap. Seluruh gedung gempar. Di dalam kotak lift pribadi yang melesat naik tanpa suara, keheningan terasa memekakan telinga. Galih berdiri kaku di sudut, tidak berani bergerak. Dia masih bisa merasakan sisa-sisa kehangatan dan aroma parfum Rizka yang menempel di seragamnya. Jantungnya berdebar begitu kencang, bukan lagi karena syok, tapi karena takut. Apa yang baru saja terjadi? Dia, seorang OB, dicium oleh CEO di depan umum. Dan sekarang dia ditarik paksa ke lift pribadi wanita itu, melesat naik menuju lantai teratas, lantai penthouse yang legendaris, tempat yang hanya bisa diinjak oleh para petinggi. Pikirannya kacau. Dia akan dipecat. Pasti. Ini bencana. Dia melirik Rizka. Wanita itu berdiri membelakanginya, menghadap pintu lift. Bahunya yang tadi tegang saat menarik Galih, kini terlihat sedikit bergetar. Dia sedang mengatur napasnya. Galih bisa melihat pantulan wajah Rizka di permukaan perak pintu lift. Wajah itu pucat, matanya terpejam erat. Wanita itu tampak sama terguncangnya, meski dengan alasan yang berbeda. Tapi kemudian, Rizka menarik napas dalam-dalam. Saat dia membuka matanya, sorot rapuh itu hilang, digantikan oleh topeng dingin seorang pemimpin. Dia kembali menjadi CEO Rizka. Denting. Pintu lift terbuka. Galih terkesiap. Lift itu tidak terbuka ke koridor, melainkan langsung ke sebuah ruangan lobi pribadi yang begitu mewah. Lantainya marmer hitam legam, dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak yang Galih yakin harganya lebih mahal dari rumah di kampungnya. Rizka melangkah keluar. Sepatu hak tingginya berketuk pelan di lantai, suaranya terdengar seperti palu hakim di telinga Galih. Tunggu di sini, kata Rizka dingin, tanpa menoleh. Dia berjalan lurus melewati lobi kecil itu, membuka sebuah pintu kayu jati yang tinggi dan menghilang di baliknya. Galih ditinggalkan sendirian di ruangan asing yang terasa lebih dingin dari ruang pendingin. Dia masih mengenakan seragam OB-nya yang sedikit lembab karena keringat. Dia merasa kotor, merasa salah tempat. Dia memandangi tangannya yang kapalan, lalu ke sofa kulit berwarna krem di sudut ruangan. Dia bahkan tidak berani duduk. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Dia memikirkan ibu di desa. Memikirkan biaya kos bulan depan. Memikirkan nasibnya yang baru saja dipermainkan takdir. Kenapa harus dia? Dia hanya ingin bekerja dengan tenang, mengumpulkan uang, dan mungkin suatu hari nanti mencoba melamar kerja sebagai staf IT lagi. Pintu yang tadi dimasuki Rizka terbuka. Seorang asisten wanita yang tampak sangat profesional keluar. Dia menatap Galih dari atas ke bawah, tatapannya datar, sulit diartikan. Ibu Rizka akan menemui Anda, katanya. Silakan masuk. Perut Galih melilit. Kakinya terasa seperti jeli saat dia melangkah mengikuti asisten itu, masuk ke dalam ruang kantor utama. Ruangan itu luar biasa besar. 3 sisinya adalah kaca, menyajikan pemandangan kota Jakarta yang mulai menyalakan lampu-lampunya di kala senja. Di tengah ruangan,
Rizka berdiri di balik meja kayu raksasa yang kosong, hanya ada satu laptop tipis di atasnya. Dia telah melepas jasnya, menyisakan blus sutra putih yang pas di badan. Dia menatap Galih dengan tajam. Galih menelan ludah, menundukkan kepalanya. Dia sudah pasrah. Dia siap untuk dimarahi, dipecat, atau mungkin dilaporkan ke keamanan. Duduk, kata Rizka. Suaranya datar. Galih tidak berani. Berdiri saja, Bu. Dia sudah menyiapkan kalimatnya. Maaf, Bu, saya tidak tahu apa-apa, saya siap dipecat. Bu, tapi tolong jangan laporkan saya. Saya? Bukan itu yang mau saya bicarakan. Potong Rizka cepat, suaranya setajam pisau. Dia mengabaikan permintaan maaf Galih yang terbata-bata. Dia berjalan ke laci mejanya, gerakannya terkalkulasi dan efisien. Dia tidak menatap Galih. Dia membuka laci, mengambil sesuatu, lalu meletakkannya di atas meja kayu di antara mereka. Benda itu adalah sebuah amplop coklat tebal. Sangat tebal. Cukup tebal untuk menampung gaji Galih selama setahun penuh, atau mungkin lebih. Rizka mendorong amplop itu perlahan ke arah Galih. Ini, katanya, suaranya masih datar, tanpa emosi. Anggap ini kompensasi atas kejadian yang tidak menyenangkan di lobi tadi. Galih mengangkat kepalanya, menatap amplop itu dengan bingung. Kompensasi? Matanya beralih dari amplop ke wajah Rizka. Wajah cantik itu kini dingin dan tidak terbaca. Wanita yang tadi tampak putus asa dan menciumnya dengan nekat, kini telah hilang, digantikan oleh seorang ratu es. Saya tidak mengerti, Bu, bisik Galih. Rizka mendesah pelan, seolah sedang menjelaskan sesuatu kepada anak kecil. Sederhana saja. Ambil uang itu. Lupakan semua yang terjadi hari ini. Lupakan soal Reza. Lupakan soal ciuman itu. Lupakan bahwa kamu pernah berada di ruangan ini. Besok, kamu kembali bekerja seperti biasa. Anggap ini tidak pernah terjadi. Galih terpaku. Jadi, ini adalah uang tutup mulut. Uang untuk membeli harga dirinya yang baru saja diinjak-injak di depan umum. Dia menatap amplop tebal itu. Pikirannya berputar cepat. Uang itu bisa membayar tunggakan kosnya selama berbulan-bulan. Dia bisa mengirimkan sisanya ke ibu di kampung, membeli obat untuk bapaknya. Hidupnya akan jauh lebih mudah. Dia hanya perlu mengangguk, mengambil amplop itu, dan melupakan segalanya. Tapi saat tangannya hampir terulur, sebuah bayangan melintas di benaknya. Wajah ibunya. Wajah bangga ibunya saat dia lulus sarjana, meski hanya dengan pesta syukuran sederhana. Ibunya yang selalu berkata, "Le, kamu boleh tidak punya apa-apa. Kamu boleh miskin harta. Tapi jangan pernah jual harga dirimu. Itu satu-satunya harta yang tidak bisa dibeli." Tangan Galih yang hampir menyentuh amplop itu, terkepal erat di samping tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat dagunya. Untuk pertama kalinya, dia menatap mata Rizka dengan sorot yang tidak gentar. "Maaf, Bu," katanya. Suaranya tidak lagi bergetar. "Saya tidak bisa terima." Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Tapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Rizka, yang sedang bersandar di mejanya, sedikit menegakkan tubuhnya. "Saya tahu ibu tadi terdesak. Saya melihatnya di mata ibu," lanjut Galih. "Saya mungkin hanya OB, Bu. Tapi saya mengerti apa artinya dipermalukan. Saya tidak akan mengambil uang untuk sesuatu yang bukan hak saya. Saya hanya minta satu hal." "Apa itu?" tanya Rizka, nada suaranya berubah, ada sedikit rasa penasaran di sana. Tolong jangan pecat saya, Bu. Saya butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga saya di desa. Itu saja." Mata Rizka sedikit melebar. Dia membeku sesaat, menatap lekat-lekat pemuda di hadapannya. Di dunia Rizka, dunia korporat Jakarta yang gemerlap namun kejam, segalanya punya harga. Loyalitas bisa dibeli, keheningan bisa dibayar, bahkan cinta bisa ditukar dengan saham. Dia sudah terbiasa berhadapan dengan manusia-manusia transaksional. Uang adalah bahasa universal yang dia pahami dengan baik. Tapi kini, seorang office boy, seseorang dari lapisan sosial terendah di gedungnya, seseorang yang jelas-jelas membutuhkan uang,
Terlihat dari seragamnya yang sedikit pudar di bagian bahu dan sepatu kerjanya yang solnya mulai menipis, baru saja menolak mentah-mentah sejumlah uang yang mungkin belum pernah dilihatnya seumur hidup. Dia tidak meminta kompensasi. Dia tidak mencoba memeras. Dia tidak mengancam akan menjual ceritanya ke media gosip. Dia hanya meminta untuk tidak dipecat. Rizka benar-benar menatap Galih untuk pertama kalinya. Bukan sebagai alat, bukan sebagai OB, tapi sebagai seorang pria. Dia melihat sorot mata yang jernih, lelah, tapi lurus. Tidak ada kelicikan di sana. Hanya ada kejujuran polos yang entah kenapa, terasa sangat menyegarkan sekaligus menamparnya. Dia merasa sedikit malu pada dirinya sendiri, karena berasumsi pemuda ini bisa dibeli semudah itu. Perlahan, Rizka menarik kembali amplop coklat itu dari atas meja. Dia melipat tangannya, sikapnya kembali tegas, namun sorot matanya kini menyimpan sedikit rasa hormat. "Baik," kata Rizka, suaranya lebih lembut dari sebelumnya, meski masih berusaha terdengar profesional. "Permintaan Anda saya kabulkan. Kamu tidak akan dipecat." Wajah Galih yang tegang langsung terlihat sedikit lega. Dia menundukkan kepala. "Terima kasih banyak, Bu. Saya..." "Tapi," potong Rizka cepat, "ada syaratnya." Galih kembali menatapnya, tegang. "Mulai detik ini," kata Rizka, matanya mengunci mata Galih, "kejadian di lobi tadi tidak pernah terjadi. Kamu tidak melihat apa-apa, kamu tidak mendengar apa-apa, dan kamu tidak pernah berada di ruangan saya. Jika ada satu orang pun yang bertanya, kamu bilang kamu tidak tahu. Apapun yang terjadi, kamu tutup mulut. Mengerti?" Ini bukan lagi tawaran uang, ini adalah perintah langsung. Galih mengangguk cepat. "Saya mengerti, Bu. Saya janji, Bu. Saya tidak akan bicara apa-apa." "Bagus," kata Rizka singkat. Dia membalikkan badan, berjalan menghadap jendela kaca raksasa, memberi isyarat bahwa percakapan telah selesai. "Sekarang kamu boleh pergi. Kembali bekerja." "Baik, Bu. Sekali lagi, terima kasih banyak." Galih berbalik, berjalan keluar dari ruangan mewah itu dengan langkah cepat namun pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Pintu kayu jati yang berat itu tertutup pelan di belakangnya, meninggalkan keheningan. Asisten Rizka mengantarnya kembali ke lift pribadi dalam diam, wajahnya tetap datar seolah tidak ada hal aneh yang baru saja terjadi. Begitu pintu lift tertutup dan membawanya turun, Galih akhirnya bisa bernapas. Dia bersandar di dinding lift, jantungnya masih berdebar kencang. Dia selamat. Dia tidak dipecat. Tapi hidupnya baru saja menjadi jauh lebih rumit. Sementara di lantai 50, Rizka masih berdiri mematung menghadap jendela. Dia menatap amplop tebal di tangannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia bertemu seseorang di kota ini yang tidak bisa dinilai dengan uang. Dia tidak tahu harus merasakan apa tentang itu. Jauh dari lobi yang gempar dan lift pribadi yang hening, di puncak gedung lain yang tak kalah mewah, kemarahan sedang membara. Reza berdiri di dalam apartemen penthouse-nya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh gemerlap lampu kota Jakarta yang masuk melalui jendela setinggi dinding. Di tangannya, tergenggam sebuah gelas kristal berisi minuman mahal yang separuhnya telah ia tenggak. Wajahnya, yang biasa dihiasi senyum angkuh, kini mengeras seperti batu pualam. Rahangnya mengetat. Di dalam pikirannya, satu adegan terus berulang seperti kaset rusak. Wajah Rizka. Wajah office boy itu. Dan bibir mereka yang bersentuhan. Sebuah penghinaan. Dia, Reza Aditama, pria yang bisa membeli pulau jika dia mau, pria yang kehadirannya membuat para direktur menunduk hormat, telah dipermalukan di depan umum. Bukan oleh pesaing bisnis yang sepadan. Bukan oleh politisi kuat. Tapi oleh seorang wanita yang menolaknya demi seekor tikus berseragam OB. Amarah itu akhirnya mencapai puncaknya. Dia meraung, suaranya tertahan oleh kaca tebal apartemennya, lalu melemparkan gelas kristal itu dengan sekuat tenaga ke dinding. Gelas itu hancur berkeping-keping, percikannya membasahi lukisan mahal di dinding. "Rizka, Rizka, kamu akan membayar ini," desisnya, napasnya memburu. Dia meraih ponselnya yang tergeletak di meja marmer. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang meluap.
Dia menekan sebuah nomor yang tidak tersimpan dengan nama. Hanya serangkaian angka. Panggilan itu tersambung di dering kedua. Ya, jawab suara di seberang. Suara itu dingin dan profesional, seperti mesin. Waktunya, kata Reza, suaranya serak. Aku tidak peduli lagi dengan cara halus. Hancurkan dia. Targetnya, Cakrawala Tech, tanya suara itu. Tentu saja, bentak Reza. Aku mau perusahaan itu lumpuh. Tapi aku mau itu terjadi di saat yang paling menyakitkan. Saya perlu spesifik, kata suara itu, tidak terpengaruh oleh amarah Reza. Reza menarik napas, senyum kejam mulai tersungging di bibirnya. Bagus sekali kamu bertanya. Besok pagi, jam 9. Dia punya presentasi paling penting dalam hidupnya. Investor baru dari Singapura. Mereka adalah satu-satunya harapannya untuk lolos dariku. Saya mengerti, kata si peretas. Sistem mereka akan lumpuh total tepat jam 9:15. Tidak, kata Reza. Jangan hanya lumpuh. Aku mau lebih dari itu. Aku mau datanya hilang. Hapus presentasinya dari server. Korupsi data kliennya. Aku mau dia berdiri di depan investor-investor itu, terlihat seperti wanita bodoh yang tidak kompeten, yang bahkan tidak bisa menjaga datanya sendiri. Ada jeda sejenak. Itu akan meninggalkan jejak yang lebih besar, kata si peretas. Aku tidak peduli, teriak Reza. Lakukan saja. Bayaranmu akan aku lipat gandakan. Aku mau Rizka menangis. Aku mau dia memohon di ruang rapat itu. Dan saat dia sudah hancur lebur, aku akan datang sebagai penyelamat. Kali ini, dia tidak akan bisa menolakku. Panggilan itu ditutup. Reza kembali menatap pemandangan kota. Amarahnya kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih mengerikan. Sebuah antisipasi. Kita lihat, Rizka, bisiknya ke kegelapan. Apa, kekasih, Obemyu itu bisa menyelamatkanmu dari ini. Pagi harinya, Menara Cakrawala berdengung oleh dua hal, gosip terpanas dan ketegangan bisnis terpenting. Di lobi dan setiap koridor, video buram, CEO Cium Obe, telah menjadi sarapan pagi. Setiap karyawan yang berpapasan di depan mesin kopi, berbisik-bisik, melontarkan teori-teori liar. Galih, sang bintang utama yang tak disengaja, mendorong troli pembersihnya dengan kepala tertunduk. Dia bisa merasakan tatapan mata itu. Tatapan mencemooh, tatapan kasihan, dan tatapan penuh selidik. Beberapa satpam yang biasanya ramah menyapanya, kini hanya tersenyum canggung. Galih mengunci mulutnya rapat-rapat, persis seperti perintah Rizka. Dia hanya ingin hari ini berlalu. Di sisi lain gedung, di lantai 50, suasananya berbeda. Ketegangan terasa pekat di udara. Hari ini adalah hari rombongan investor dari Singapura akan tiba untuk menentukan nasib Cakrawala Tech. Tepat pukul 9:05, Rizka melangkah keluar dari lift. Dia tampak sempurna. Setelan blazer berwarna biru tua membalut tubuhnya, rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias tanpa celah. Dia berjalan lurus melewati barisan kubikel, mengabaikan para karyawan yang langsung pura-pura sibuk saat melihatnya. Dia adalah gambaran seorang pemimpin yang tenang dan memegang kendali. Tak ada yang tahu, di dalam hatinya, badai sedang bergemuruh. Pukul 9 tepat, Rizka sudah berada di ruang rapat utama. Tim intinya, termasuk Pak Doni, kepala divisi IT yang terkenal sombong namun kompeten, telah siap siaga. Tak lama kemudian, 3 investor dari Singapura masuk. Mereka adalah pria-pria parubaya dengan aura bisnis yang kental. Wajah mereka serius, jam tangan mereka mahal, dan mereka tidak datang untuk basa-basi. Selamat pagi, tuan-tuan. Terima kasih atas waktunya. Sapa Rizka dengan senyum profesional. Rapat dimulai. 5 menit pertama berjalan mulus. Rizka memaparkan visi perusahaan dengan fasih. Para investor mengangguk-angguk kecil. Dan sekarang, kata Rizka, nadanya berubah antusias, saya akan tunjukkan proyeksi keuangan kita dan demonstrasi produk baru yang akan merevolusi pasar. Dia menekan tombol di laptopnya untuk membuka berkas utama. Dan saat itulah neraka ciptaan Reza terlepas. Layar proyektor raksasa di dinding tiba-tiba berkedip-kedip liar. Sesaat,
Layar itu menampilkan ribuan baris kode acak berwarna hijau, lalu berubah menjadi hitam pekat. "Mohon maaf," kata Pak Doni, kepala IT sedikit gugup. Sepertinya ada gangguan jaringan kecil. Dia mulai mengetik cepat di laptopnya. Tapi layar itu tidak kembali normal. Tiba-tiba, sebuah gambar tengkorak tertawa muncul memenuhi layar, diiringi suara tawa digital yang menyeramkan. Lalu, layar itu mati total. Ruangan menjadi hening. Para investor saling berpandangan, kening mereka berkerut. "Bu." Pak Doni berbisik ke arah Rizka. Suaranya kini bergetar hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur di pelipisnya. "Sistem kita diserang." Wajah Rizka memucat. "Pulihkan cadangannya, Doni. Sekarang," desisnya pelan. "Itu masalahnya, Bu," jawab Doni, suaranya nyaris putus asa. "Bukan cuma daun. Peretasnya, dia tahu persis di mana data kita. Berkas presentasi utama, data klien, proyeksi, semuanya terkorupsi. Hilang. Kita tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan." Keheningan di ruang rapat itu terasa berat dan memalukan. Ketiga investor dari Singapura itu sudah mulai mengemasi tas laptop mereka. Salah satu dari mereka berdeham, suaranya terdengar jengkel. "Nyonya Rizka," katanya dengan logat Melayu yang kental, "kami terbang ribuan kilometer bukan untuk melihat pertunjukan sirkus. Ini buang-buang waktu kami." "Tunggu. Tuan Lim, mohon beri saya waktu." Rizka memohon, suaranya tercekat. Dia menatap Pak Doni dengan pandangan putus asa, tapi kepala IT itu hanya menggelengkan kepala. Wajahnya seputih kapas. Sistem telah dikunci dari luar. Mereka tamat. Tepat di puncak keputusasaan itu, pintu ruang rapat bergeser pelan. Semua kepala yang ada di ruangan itu serentak menoleh ke pintu. Galih berdiri di sana, membeku. Dia sedang memegang nampan perak berisi cangkir-cangkir kopi panas dan beberapa piring kue kecil, pesanan rutin untuk rapat investor. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Yang dia rasakan hanyalah hawa dingin permusuhan di dalam ruangan itu. Maaf, Bu, Pak, ini kopinya." Cicit Galih, ingin segera berbalik dan lari dari tatapan tajam para petinggi. "Taruh saja di sana dan cepat keluar," bentak Pak Doni, suaranya tinggi karena stres. Dia perlu melampiaskan rasa malunya pada seseorang, dan Galih adalah sasaran empuk. Galih mengangguk kaku. Dengan langkah cepat dan gemetar, dia berjalan menuju meja samping untuk meletakkan nampan. Saat itulah, dalam sepersekian detik, matanya yang terlatih secara tidak sengaja tertuju pada layar laptop Pak Doni yang masih menyala. Layar itu penuh dengan barisan log diagnostik yang gagal. Bagi orang awam, itu hanya tulisan acak. Tapi bagi Galih, sarjana IT, itu adalah sebuah cerita yang sangat jelas. Tanpa sadar, sebuah gumaman pelan keluar dari mulutnya, sangat pelan, nyaris tak terdengar. Itu kan cuma SQL injection sederhana. Kenapa bisa tembus firewall semudah ini?" Galih bergumam pada dirinya sendiri, sebuah refleks dari seorang ahli yang melihat kesalahan amatir. Tapi di ruangan yang sunyi itu, gumamannya terdengar. Pak Doni, yang kebetulan berdiri paling dekat, mendengarnya. Wajahnya yang sudah pucat kini memerah karena malu dan marah. Dia berbalik, menatap Galih seolah pemuda itu baru saja menghinanya. "Apa yang kamu bilang barusan?" desis Pak Doni. Galih terlonjak kaget. Dia sadar telah berucap. "Tidak, Pak, saya." "Diam kamu, OB," bentak Pak Doni, kini suaranya meledak. Dia sudah tidak peduli lagi pada para investor. Harga dirinya sebagai kepala IT baru saja diinjak-injak oleh seorang petugas kebersihan. "Tahu apa kamu soal SQL injection? Kamu bahkan tidak tahu cara menyalakan komputer. Cepat keluar dari sini." Galih menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar. "Maaf, Pak." Dia berbalik hendak lari keluar ruangan. "Tunggu." Suara itu bukan suara Pak Doni. Suara itu dingin, berwibawa, dan penuh tekanan. Suara Rizka. Galih berhenti, punggungnya masih menghadap Rizka. Semua mata kini tertuju pada Rizka, yang sedang menatap punggung Galih dengan intens. Para investor menghentikan gerakan mereka, bingung dengan drama baru ini.
Rizka teringat kejadian kemarin. Kejadian di kantornya. OB yang menolak amplop tebal berisi uang. OB yang meminta untuk tidak dipecat karena harus menafkahi keluarganya. OB yang jujur. Ulangi, kata Rizka. Apa yang kamu katakan tadi? Galih berdiri kaku, punggungnya masih menghadap Rizka. Perintah itu, ulangi, menggantung di udara. Dia bisa merasakan tatapan seluruh isi ruangan menusuk punggungnya. Tatapan bingung para investor, tatapan marah Pak Doni, dan di atas segalanya, tatapan tajam Rizka. Perlahan, sangat perlahan, Galih berbalik. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Dia menatap Rizka, matanya memancarkan ketakutan dan kebingungan. Kenapa Bu Rizka bertanya padanya? Bu, ini konyol. Pak Doni akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar jengkel dan terhina. Kita sedang menghadapi krisis besar, dan Anda mau mendengarkan ocehan seorang office boy? Dia pasti hanya mengulang istilah yang pernah dia dengar di film. Saya mohon, jangan buang waktu. Diam, Doni. Suara Rizka pelan, tapi mematikan. Cukup untuk membuat Pak Doni terdiam seketika. Wajahnya memerah karena amarah yang tertahan. Mata Rizka tidak pernah lepas dari Galih. Saya bertanya padamu, katanya, suaranya kini sedikit melunak, seolah hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Apa yang kamu katakan tadi? Di sisi lain meja, Tuan Lim, investor utama dari Singapura, berdiri dari kursinya. Nyonya Rizka, ini sudah cukup. Kami menghargai usaha Anda, tapi jelas perusahaan Anda sedang dalam masalah keamanan yang serius. Kami akan 5 menit. Suara Rizka memotong ucapan Tuan Lim. Semua orang terkejut. Tuan Lim, kata Rizka, suaranya bergetar menahan emosi, tapi matanya menyala. Anda terbang ribuan kilometer ke sini. Apa artinya 5 menit lagi? Beri saya 5 menit. Lalu, dia kembali menatap Galih. Tekanan di ruangan itu begitu besar, seolah oksigen telah tersedot habis. Ini adalah momen penentuan. Karir Rizka, masa depan, Cakrawala Tech, dan nasib Galih. Semuanya bergantung pada apa yang akan diucapkan Galih selanjutnya. Galih menatap mata Rizka. Dia melihat keputusasaan di sana. Keputusasaan yang sama seperti yang dia lihat di lobi kemarin. Tapi kali ini, dia juga melihat sesuatu yang lain. Sebuah harapan tipis. Wanita ini, CEO ini, memberinya pilihan. Dan tiba-tiba, rasa takut Galih tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah lama terpendam. Bukan keberanian, tapi kejengkelan. Kejengkelan karena ijazah sarjananya tidak ada artinya. Kejengkelan karena dia selalu kalah oleh orang dalam. Kejengkelan karena dia, yang tahu persis apa masalahnya, harus diam sementara Pak Doni yang sombong itu kebingungan. Dia menarik napas dalam-dalam. Maaf, Bu, katanya, suaranya lebih keras dari yang dia duga, cukup untuk membuat seisi ruangan mendengarnya. Saya lulusan sarjana komputer, Bu. Saya lulusan IT. Keheningan total. Pak Doni menatapnya seolah Galih baru saja mengaku sebagai alien. Para investor menaikkan alis. Galih tidak berhenti. Adrenalin kini memompa deras. Apa yang saya lihat di layar Pak Doni, dia menunjuk laptop kepala IT itu tanpa rasa takut. Itu bukan serangan canggih. Itu SQL injection standar. Peretasnya masuk karena ada celah keamanan yang sangat mendasar di form login publik. Dia tidak merusak data, dia hanya memindahkannya dan menguncinya. Saya yakin saya bisa menutup celahnya. Dan mungkin melacak kemana data itu dipindahkan. Ruangan itu hening. Pak Doni hendak membantah, tapi Rizka mengangkat tangannya. Dia menatap Galih, benar-benar menilainya. OB yang jujur. OB yang menolak suap. Dan kini, OB yang mengaku sarjana IT. Rizka mengambil keputusan paling gila dalam karirnya. Dia menatap Pak Doni dengan tatapan sedingin es. Minggir dari laptop itu. Biarkan dia coba. Lalu dia berbalik menatap Tuan Lim. 5 menit. Dimulai dari sekarang. Atmosfer di ruangan itu begitu tegang, hingga terasa sulit untuk bernapas. Pak Doni membeku sesaat. Wajahnya memucat, lalu memerah, lalu kembali pucat.
Bu, Anda tidak serius. Desisnya, suaranya bergetar antara marah dan malu. Anda lebih percaya dia daripada kepala IT Anda sendiri. Saya percaya pada hasil, Pak Doni, jawab Rizka dingin, matanya tidak beralih dari Galih. Dan saat ini, Anda tidak memberi saya hasil. Sekarang, minggir. Perintah itu adalah final. Dengan gerak lambat yang penuh kehinaan, Pak Doni bangkit dari kursinya. Dia menatap Galih dengan sorot mata penuh kebencian, seolah pemuda itu adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Dia menyentak kursinya ke belakang dengan kasar. Silakan, Sarjana, ejeknya. Tuan Lim di seberang meja melipat tangannya di dada, melirik jam tangan mewahnya yang berkilau. 4 menit, katanya, suaranya datar. Waktu Anda berjalan, Nyonya Rizka. Semua tekanan kini beralih ke Galih. Keringat dingin membasahi punggungnya. Kakinya terasa seperti timah saat dia melangkah maju. Dia, seorang OB, berjalan menuju kursi kekuasaan, kursi kepala IT, di depan para investor internasional. Dia duduk. Kursi kulit itu terasa terlalu empuk dan mewah untuk seragamnya. Dia meletakkan tangannya di atas laptop mahal milik Pak Doni. Dan saat itulah, sesuatu terjadi. Begitu jemarinya menyentuh papan ketik, seluruh getaran di tubuhnya berhenti. Lobi yang ramai, seragam OB-nya yang pudar, tatapan meremehkan Pak Doni, kepanikan Rizka, semuanya lenyap. Yang ada hanyalah dia dan layar. Dunia luar meredup, menyisakan barisan kode yang berantakan di hadapannya. Ini adalah dunianya. Ini adalah bahasa yang dia kuasai lebih baik daripada bahasa apapun. OB Galih telah menghilang. Yang ada kini adalah Galih, sang sarjana komputer. Jari-jarinya, yang pagi tadi memegang gagang sapu, kini menari di atas papan ketik. Gerakannya cepat, pasti, dan penuh irama. Dia tidak membuang waktu melihat log error yang membuat Pak Doni panik. Itu hanya gejala. Dia langsung menuju ke sumber penyakitnya. Dia membuka terminal perintah, layarnya berubah hitam dengan tulisan hijau. Dia mengetik barisan perintah yang bahkan tidak dimengerti oleh Pak Doni. Dia menyusup ke dalam sistemnya sendiri dari pintu belakang, mencari celah yang dia lihat tadi. Dia menggunakan kernel akses. Gumam salah satu staf IT junior di belakang Pak Doni, suaranya penuh kekaguman. Tidak mungkin, desis Pak Doni, tapi matanya terpaku pada layar, melihat bagaimana Galih membongkar pasang sistem keamanan yang baru saja dia banggakan tadi pagi. 2 menit berlalu. Galih menemukan celahnya. Form login yang terhubung ke basis data tamu. Dia menutup lubang itu, membangun dinding api digital dalam hitungan detik. Serangan itu terhenti. Dia menghentikan serangannya, bisik Tuan Lim kepada rekannya. Tapi datanya masih hilang. Galih belum selesai. Kini setelah pintu ditutup, dia harus mencari di mana peretas menyembunyikan datanya. Dia mengetik lagi, melacak jejak digital si peretas. Dia menemukan sebuah folder tersembunyi yang dienkripsi, terkunci rapat. Waktu tersisa 1 menit. Jari-jarinya kembali bergerak. Dia tidak mencoba membobol enkripsi, dia tidak punya waktu. Dia mencari kunci digital yang pasti ditinggalkan si peretas di cache sistem. Dan dia menemukannya. Dengan satu perintah, enter, terakhir, folder itu terbuka. Di layar proyektor utama, gambar tengkorak yang tertawa itu berkedip, lalu lenyap. Digantikan oleh logo Cakrawala Tech. Lalu, desktop Rizka muncul. Galih menggerakkan tetikus, membuka folder yang baru saja dia selamatkan. Di sana, berkas presentasi bernama final_presentation_sumber terletak dengan aman. Galih menarik napas. Dia berbalik menatap Rizka, pelipisnya basah oleh keringat, tapi matanya tenang. Sudah kembali, Bu, presentasinya aman. Keheningan total melanda ruangan. Tuan Lim menatap layar, lalu menatap jam tangannya. Dia mengangkat alis. 3 menit. 51 detik. Dia menatap Galih dari atas ke bawah, lalu beralih ke Rizka. Wajahnya yang tadi kaku dan jengkel, kini tersenyum tipis. Silakan dilanjutkan presentasinya, Nyonya Rizka. Rizka menatap Galih. Napasnya yang sejak tadi tertahan di dadanya, akhirnya terlepas dalam satu embusan pelan.
Dia tidak melihat seragam OB. Dia tidak melihat noda keringat di pelipis pemuda itu. Yang dia lihat adalah penyelamatnya. Tatapan Rizka pada Galih saat itu bukanlah tatapan seorang CEO kepada petugas kebersihan. Itu adalah tatapan seorang komandan pada prajurit yang baru saja seorang diri memenangkan pertempuran yang mustahil. Galih, yang adrenalinnya mulai surut, balas menatap Rizka. Dia kemudian melirik canggung ke arah Pak Doni, yang masih berdiri membatu dengan wajah pucat, lalu ke para investor. Dia sadar, dia masih duduk di kursi kepala IT. Dengan gerakan sedikit kaku, Galih bangkit dari kursi itu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Haruskah dia kembali mengambil nampan kopi? Seakan bisa membaca pikiran Galih, Rizka bertindak cepat. Dia mengambil alih kendali ruangan itu kembali. "Terima kasih," katanya pada Galih. Dua kata sederhana, namun diucapkan dengan bobot yang begitu berat. "Tugasmu di sini selesai." Lalu, dia beralih ke asisten pribadinya yang sejak tadi berdiri mematung di dekat pintu. "Tolong urus kopi untuk para tamu." Asisten itu bergegas mengambil alih nampan dari tangan Galih. Terakhir, Rizka kembali menatap Galih. "Tunggu saya di luar," perintahnya. Nada suaranya profesional, tapi matanya menyeratkan hal lain. "Jangan kemana-mana, tetap di lantai ini." "Baik, Bu," jawab Galih pelan. Dia berbalik. Saat berjalan menuju pintu keluar, dia melewati Pak Doni. Kepala IT itu bahkan tidak berani menatap mata Galih. Dia hanya menunduk, menatap lantai marmer dengan pandangan kosong. Pria yang beberapa menit lalu membentak Galih, kini telah hancur harga dirinya. Pintu ruang rapat tertutup pelan di belakang Galih, meninggalkannya sendirian di lobi pribadi lantai 50, jantungnya masih berdebar kencang. Dia masuk sebagai OB yang ketakutan, dan keluar sebagai pahlawan misterius. Di dalam ruangan, suasana berubah total. Rizka menyambungkan laptopnya ke proyektor yang kini berfungsi sempurna. Dia berdiri tegak di depan meja, menatap ketiga investor itu dengan keyakinan baru. Api telah kembali ke matanya. "Mohon maaf atas gangguan teknis tadi, tuan-tuan," kata Rizka dengan senyum tipis yang penuh percaya diri. "Seperti yang baru saja Anda saksikan, Cakrawala Tech menghadapi ancaman keamanan dengan sangat serius dan sangat cepat. Dia berhasil memutarbalikkan bencana terbesar dalam karirnya menjadi demonstrasi kekuatan yang impresif." "Tuan Lim," sang investor utama, balas tersenyum. Dia jauh dari kata marah. Dia tampak terhibur dan terkesan. "Sangat cepat, memang, Nyonya Rizka," katanya, sambil bersandar nyaman di kursinya. "Kami akui, itu pertunjukan yang menarik. Sekarang, silakan tunjukkan pada kami apa yang membuat perusahaan Anda layak kami danai." Rizka menarik napas dalam-dalam. Dengan senang hati, dia memulai presentasinya. Kali ini, suaranya mantap, idenya cemerlang, dan visinya jelas. Dia memaparkan datanya dengan penuh gairah. Namun, sementara mulutnya berbicara tentang angka dan proyeksi, sebagian kecil dari pikirannya tertuju pada satu hal. Pemuda berseragam OB yang dengan patuh menunggunya di luar pintu. Rapat ini harus segera selesai. 1 jam kemudian, pintu ruang rapat utama akhirnya terbuka. Tuan Lim dan rekan-rekannya dari Singapura keluar, wajah mereka tidak lagi tegang, melainkan dihiasi senyum puas. Tuan Lim berhenti di depan Rizka, mengulurkan tangannya. "Presentasi yang luar biasa, Nyonya Rizka," katanya. "Dan tim keamanan Anda sangat mengesankan. Kami akan segera menghubungi Anda kembali, tapi saya rasa, kita akan menjadi rekan bisnis yang sangat baik." "Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Lim," balas Rizka, menjabat tangan itu dengan erat. Hatinya serasa melambung. Dia berhasil. Setelah mengantar para investor sampai ke lift pribadi, Rizka berbalik. Hal pertama yang dicarinya adalah Galih. Pemuda itu masih ada di sana, berdiri canggung di sudut lobi lantai 50, di samping pot tanaman hias yang besar. Dia tampak seperti baru saja berlari maraton, seragam OB-nya kini terlihat sangat tidak pada tempatnya. Tanpa berkata apa-apa, Rizka berjalan cepat ke arahnya. Galih yang melihat Rizka mendekat, langsung berdiri tegap, wajahnya kembali gugup. "Ikut saya," kata Rizka. Nadanya tidak bisa dibantah.
Dia tidak membawa Galih ke ruang rapat. Dia juga tidak membawanya ke lobi asisten. Dia membuka pintu kantor pribadinya yang mewah dan memberi isyarat agar Galih masuk. Ini adalah kedua kalinya Galih berada di ruangan itu dalam 2 hari, namun suasananya sangat berbeda. Rizka menutup pintu. Dia tidak langsung ke meja kerjanya. Dia berdiri di tengah ruangan, berhadapan langsung dengan Galih. "Saya tanya sekali lagi," kata Rizka, suaranya pelan namun menusuk. "Siapa kamu sebenarnya?" Galih menelan ludah. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. "Nama saya Galih, Bu. Saya lulusan sarjana komputer dari Universitas di Jawa Tengah. Lulusan terbaik angkatan saya." Mata Rizka menyipit. "Lalu apa yang kamu lakukan dengan alat pel di lobi saya?" Galih akhirnya menceritakan semuanya. Dia menceritakan tentang puluhan lamaran yang dia kirim. Tentang wawancara-wawancara di mana dia selalu kalah oleh kandidat yang membawa surat sakti atau punya orang dalam. Dia bercerita tentang keputusasaan tentang ibunya di desa, dan bagaimana pekerjaan sebagai OB adalah satu-satunya pekerjaan halal yang bisa dia dapatkan di Jakarta untuk bertahan hidup. Rizka mendengarkan dalam diam. Wajahnya yang tadi berseri karena kemenangan bisnis, kini mengeras menahan amarah. Dia bukan marah pada Galih. Dia marah pada sistem yang hampir membuat permata seperti ini lolos dari genggamannya. "Galih," kata Rizka, "kamu bukan cuma menyelamatkan presentasi saya. Saat kamu di dalam tadi, apalagi yang kamu temukan?" Saya menutup celah keamanannya, Bu," kata Galih. "Dan saya melacak jejak digital penyerangnya. Sangat jelas. Serangan itu berasal dari sebuah alamat IP yang disamarkan, tapi jejak transaksinya mengarah ke server pribadi milik Reza Aditama," potong Rizka. Matanya berkilat berbahaya. Galih terkejut. "Ibu sudah tahu?" "Saya tahu motifnya," kata Rizka. "Sekarang, berkat kamu, saya punya buktinya." Rizka berjalan ke mejanya, mengangkat telepon, bukan ke asistennya, tapi ke kepala tim legalnya. "Saya punya bukti kuat atas sabotase digital dari Reza Aditama. Segera proses. Hubungi pihak berwajib." Berita menyebar cepat di Menara Cakrawala. Sebelum jam makan siang berakhir, Reza Aditama, yang sedang menunggu kabar kehancuran Rizka, justru dijemput oleh pihak berwajib di lobi kantornya sendiri atas tuduhan kejahatan siber dan sabotase bisnis. Bukti digital yang ditemukan Galih tak terbantahkan. Sore itu, Rizka kembali memanggil Galih ke ruangannya. "Mulai hari ini," kata Rizka, "kamu bukan lagi petugas kebersihan. Saya tidak butuh kamu sebagai asisten teknis. Saya butuh kamu untuk memimpin tim IT saya. Posisi kepala petugas teknologi, CTO, sekarang milikmu." Galih terdiam. Dari OB menjadi CTO. Dalam 1 hari. Rasanya seperti mimpi. "Tapi, Bu, saya..." "Jangan panggil saya, Bu, lagi," potong Rizka. Malam itu, setelah semua kekacauan reda, Rizka mengajak Galih ke satu tempat. Bukan ruang rapat, bukan kantornya, tapi taman di atap gedung, rooftop garden Menara Cakrawala. Gemerlap lampu Jakarta terbentang di bawah mereka seperti lautan berlian. Angin malam meniup rambut Rizka yang kini tergerai. "Galih," katanya pelan, "kamu orang paling jujur dan paling brilian yang pernah aku temui." Galih tersenyum, menatap pemandangan kota. Anda orang pertama yang memberi saya kesempatan, Bu, maksud saya, Rizka." Rizka tertawa pelan. Dia berbalik menghadap Galih. "Ciuman di lobi itu adalah sandiwara terburukku. Aku minta maaf." "Tidak apa-apa," kata Galih. "Itu menyelamatkan Anda." "Tidak," kata Rizka, dia melangkah sedikit lebih dekat. "Kamu yang menyelamatkan aku. Hari ini, dan perasaanku sekarang ini bukan sandiwara." Rizka berjinjit sedikit. Galih, menyadari apa yang terjadi, menundukkan kepalanya. Di bawah langit Jakarta yang menjadi saksi, Rizka mencium Galih. Kali ini, tidak ada paksaan, tidak ada kepanikan, dan tidak ada penonton. Ciuman itu tulus, lembut, dan penuh janji.
1 tahun telah berlalu sejak malam di mana dua dunia bertabrakan. Di tempat yang sama, di Taman Atap Menara Cakrawala, angin malam Jakarta kini terasa jauh lebih bersahabat. Dua sosok berdiri berdampingan, menatap lautan cahaya kota yang terbentang di bawah mereka. Salah satunya adalah Rizka. Senyumnya kini jauh lebih sering terkembang, tidak ada lagi jejak stres yang dulu membayanginya. Di sampingnya berdiri Galih. Dia tidak lagi mengenakan seragam OB. Malam ini, dia hanya mengenakan kemeja katun sederhana yang rapi, namun aura percaya diri memancar kuat darinya. "Lihat," bisik Rizka, sambil menyandarkan kepalanya di bahu Galih. Dia menunjuk ke salah satu gedung baru yang paling terang di kejauhan. Papan iklan, Cakrawala Tech. Terpasang minggu lalu. Semua berkat sistem keamanan data yang kamu bangun. Perusahaan mereka tidak hanya selamat, perusahaan itu melesat. Investasi dari Singapura mengalir deras, dan dengan Galih sebagai kepala petugas teknologi, Cakrawala Tech menjadi perusahaan rintisan teraman dan paling inovatif di Asia Tenggara. "Kita yang membangunnya," koreksi Galih lembut, sambil merangkul pinggang Rizka. "Bukan cuma aku." Keduanya terdiam sejenak, menikmati pencapaian mereka. Jauh di suatu tempat, di balik jeruji besi, nama Reza Aditama telah dilupakan, rekeningnya dibekukan, menjadi pelajaran pahit tentang arogansi yang dihancurkan oleh kejujuran dan keahlian. Galih menatap Rizka. Wanita yang dulu nekat menciumnya karena putus asa, kini menatapnya dengan cinta yang begitu dalam. "Aku masih tidak percaya," kata Galih. "1 tahun lalu, aku mengepel lobi di bawah sana." Rizka tersenyum. Dia berbalik menghadap Galih, menangkup wajah pria itu. "Dan aku," katanya, "adalah wanita paling beruntung di lobi itu." Dia menarik Galih mendekat. Ciuman mereka di bawah langit Jakarta kali ini tidak lagi ragu, tidak terburu-buru, dan tidak didorong oleh kepanikan. Ciuman itu dalam, penuh keyakinan, dan hangat. Ciuman dua orang rekan setara, dua orang kekasih,